Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca kitab suci kita di dalam kitab Difre Hayamin Bet atau 2 Tawarikh pasal 7 ayat 12. Sekali lagi, Difre Hayamim Bet atau 2 Tawarikh pasal 7 ayat 12, demikian bunyinya. Dan Yahweh menampakkan diri kepada Salomo dan pada malam hari dan berfirman kepadanya, Aku telah mendengar doamu dan telah memilih tempat ini bagiku sebagai rumah kurban dan baitku untuk namaku tinggal selama-lamanya. Amin. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat ini ada satu hal yang cukup menarik yang ingin saya bagikan kepada saudara, yaitu doa yang seperti apa yang didengar oleh Bapak Yahweh. Emangnya Bapak Yahweh itu tuli, Bapak Yahweh itu budak. Kok sampai di sana dikatakan mendengar doa? Apa yang dimaksud di sini, saudara-saudara? Kita harus tahu bahwa ketika kita berdoa, seharusnya kita masuk dalam pola sistemiknya Bapak Yahweh. Kalau saudara berdoa tanpa masuk sistemiknya Bapak Yahweh, mau doa puluhan tahun gak akan bisa dijawab, saudara-saudara. Karena semua itu ada alur garisnya. Kalau kita masuk di pola alurnya sistemik Bapak Yahweh, doamu pasti akan terkabul. Pada pagi ini saya akan tunjukkan ada 6 poin yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Pertanyaannya adalah, maukah saudara didengar doanya oleh Tuhan? Mau? Ya, kita berinteraksi ya saudara, nggak usah canggung. Kalau doa kita mau didengar oleh Bapak Yahweh, itu ada caranya, saudara-saudara. Kebanyakan orang kalau doa lama nggak didengar atau belum dapat yang didoakan, paling-paling untuk bombong-bombongi diri, tahu bombongi? Ya biar lega gitu, ya waktunya belum sampai. Jawabannya enak, saudara-saudara. Kalau sudah ngomong waktunya belum sampai, terus mau kapan? Kita butuh loh. Apa sampai mati? Bahkan ada yang orang berdoa sampai mati nggak pernah dapat. Nah ini kan yang harus kita selidiki. Jadi kita harus tahu akan hukum alam semesta sebagai hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Sekali lagi saudara keluar dari jalur ini, doa saudara akan seperti membentur langit tembaga. Nggak akan bisa sampai tembus. Akhirnya ayat di dalam kitab Difre Hayamim Bet tadi hanya menjadi sebuah slogan atau teori belaka. Yang jelas di sini dikatakan, dan Yahweh menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, Aku telah mendengar doamu. Nah, kata mendengar doa itu yang akan saya bagikan untuk saudara. Ada 6 poin. Yang pertama, doa itu harus keluar dari dasar hati, bukan dihafal. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada saya dengan pertanyaan begini, Pak Lukas, bagaimana caranya saya bisa berdoa dengan bahasa yang indah, bahasa yang enak didengar, bahkan
bisa sedikit ada puitisnya di sana, sehingga Bapak Yahweh itu senang mendengar doa kita dan mengabulkannya. Bagaimana caranya menyusun kata-kata? Saya menjawab, doa yang seperti itu tidak akan pernah didengar oleh Bapak Yahweh. Doa yang bagus, yang sesuai dengan keinginan Tuhan, itu adalah doa yang keluar dari dasar hati. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Halo? Ya. Jadi begini, kalau kita berdoa itu ibarat seperti kita itu ngomong sama manusia, tapi itu ditujukan kepada Tuhan. Saya ambil contoh, misalnya saja kita akan pergi ke satu tempat dan kita merasa takut. Kita berdoa tidak perlu menyusun kata-kata yang indah. Bilang saja, Bapak Yahweh, saya mau melewati daerah itu, tapi kok saya takut. Tolong ya Bapak, bantu saya, lindungi saya. Itu kan doa yang tidak tersusun kata-katanya, saudara-saudara. Dan yang penting di sini, banyak doa yang berusaha untuk menyusun kata-kata yang indah. Sekali lagi, pola yang seperti ini salah. Kalau kata-katanya harus indah, bagaimana dengan mbah-mbah tua yang dia tidak sekolah misalnya? Doanya nggak pernah didengar dong kalau begitu. Jadi poin yang pertama, kalau kita mau berdoa, berdoalah dengan bahasa sesederhana mungkin. Bahkan saudara bisa memakai bahasa Jawa, bahasa Cina, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia, semua sama. Yang penting itu keluar dari dasar hati. Poin yang kedua, doa itu bukan diulang-ulang, Bapak Ibu. Kenapa begitu banyak orang yang berdoa itu selalu mengulang-ulang? Karena dia tidak yakin bahwa doa yang kemarin itu didengar oleh Tuhan. Jadi perlu diulang. Pernah ada seseorang yang minta didukung doa oleh saya bilang, oke, kita berdoa sekarang. Kita berdoa. Dan ternyata saudara-saudara, 2 minggu kemudian, dia telepon lagi, Pak tolong doakan saya Pak. Oke, doa apa ya? Yang masih seperti yang kemarin Pak. Loh, kalau gitu berarti doa yang kemarin gimana itu? Didengar sama Tuhan atau tidak? Jadi saya bisa mengatakan banyak orang yang berdoa, tetapi sayangnya doa itu hanya sampai secara psikologi saja. Karena apa? Karena minta didoakan lagi. Sudah punya tenggang waktu 2 minggu atau 2 bulan masih terus minta didoakan. Jadi seharusnya secara hukum timeline itu sudah bergerak. Kita masih mundur kembali ke posisi yang semula. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira apa yang saya sampaikan ini saudara paham atau tidak? Paham ya? Saya berharap kita berinteraksi, Bapak Ibu. Kalau doa itu mengulang-ulang, itu ibarat seperti saudara masuk warung nasi, di situ ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Ayo besok datang lagi, bayar atau gratis? Bayar. Besoknya datang lagi, bayar atau gratis? Bayar. Saudara protes mungkin sama pemilik warung. Mbak, ini aturannya ini dipraktekkan atau tidak? Katanya hari ini bayar, besok gratis.
Lah saya datang besoknya, lah kok tetap bayar? Lah si mbaknya bilang, lah Anda datangnya kapan? Ya sekarang, ya sudah itu kan sama. Hari ini bayar, besok gratis. Ngerti saudara? Itu sama seperti ketika kita berdoa, minta diulang-ulang terus. Artinya apa? Artinya doa yang dinaikkan 2-3 minggu yang lalu, saudara meyakini doa itu nggak sampai, makanya perlu diulang. Nanti 2 minggu lagi minta diulang lagi, 2 minggu lagi minta diulang lagi. Lah kapan sampainya? Karena kita tidak meyakini bahwa doa kita itu didengar oleh Tuhan. Kita lanjut saudara-saudara, bahwa kita itu harus tahu bahwa alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Jadikan kata-kata ini sebagai kata kunci dalam hidup saudara. Kalau saudara sudah bisa meyakini bahwa apa yang saya ucapkan itu didengar oleh Bapak Yahweh, kita masuk dalam hukum sistemiknya Tuhan, percaya bahwa ucapan kita itu sudah ditangkap oleh alam semesta dan dia akan bergerak untuk menolong sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Itu hal yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara. Doa itu harus memiliki energi. Apa maneh iki energi? Doa yang memiliki energi artinya saudara berdoa punya keyakinan penuh bahwa di alam roh itu benar-benar nyata, bahkan lebih nyata dari dunia nyata. Ketika kita berdoa, penghambatnya adalah ketika pikiran dan hati tidak sama. Saya mau tanya sekarang pagi ini, siapa yang saudara sampai hari ini rumahnya kontrak terus? Angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Ada Pak ya? Saya percaya Bapak akan punya rumah sendiri. Bahkan lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Saya ngomong fakta ini saudara. Ya, karena banyak sekali metode yang saya ajarkan ini dipraktekkan dan hasilnya dahsyat sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pikiran dan hati itu harus sama. Ketika kita berdoa minta rumah, mohon maaf namanya siapa Pak? Pak Dani, Pak Hani. Oke. Ketika pada suatu hari atau bukan suatu hari, nanti malam Bapak Hani berdoa, minta supaya saya punya rumah sendiri 2 kali lipat dari kontrakan saya. Berani Pak? Berani. Oke, bagus. Saya bimbing Bapak Ibu ya, mungkin di antara saudara yang di rumah mungkin ya, karena ini live streaming, saya kasih tahu saudara-saudara, ketika rumahmu masih kontrak, jangan takut, engkau bisa punya rumah sendiri, bahkan lebih besar dari apa yang bisa saudara pikirkan. Ingat loh, firman Tuhan pagi ini dalam kitab 2 Tawarikh tadi dikatakan Tuhan itu mendengar doa kita. Begini caranya saudara. Ketika Pak Hani berdoa, Bapak Yahweh berilah kepadaku rumah 2 kali lipat dari apa yang saya kontrak ini. Berdoa kan? Mulut ngomong saudara. Sekarang yang kedua adalah, apakah pikiran dan hati menyetujui? Ini masalahnya. Ada orang yang berdoa, Tuhan aku minta rumah, pikiran liar ngomong,
Dari mana duitnya? Emang lu kerjanya apa? Gajimu kecil, mana bisa? Saya kasih tahu, pikiran liar jangan sekali-kali diajak debat. Saudara tidak akan menang menghadapi itu. Diamkan saja. Dan kita perlu banyak meditasi untuk supaya pikiran itu bisa selaras. Ya, nanti selesai firman Tuhan ini, kalau ada di antara saudara yang mau bertanya, silahkan bertanya setelah ibadah selesai. Ya, silahkan. Jadi saya kasih kebebasan saudara kalau mau tanya. Tapi saya ajarkan teorinya yang pernah saya praktekkan dan berhasil berkali-kali. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika kita minta, maka pikiran kita harus meyakini bahwa aku sudah punya rumah. Dan hati mengaminkan bahwa itu benar-benar sudah terjadi. Saya tidak perlu mengajarkan praktek di alam supranatural secara teori, secara teori bahwa di alam supranatural itu ada yang namanya critical area, itu nanti berbelit-belit. Saudara bisa lihat kalau saudara punya channel Lukas Sutrisno, ya, channel YouTube, saudara ketik Lukas Sutrisno, banyak sekali video-video saya yang mengajarkan tentang hal ini. Bagaimana cara kita meningkatkan vibrasi dan sebagainya. Dan saya bersyukur saudara-saudara, beberapa hari yang lalu subscriber video Lukas Sutrisno sudah mencapai 100.000 subscriber. Saya bersyukur. Apa yang beberapa waktu yang lalu saya katakan, saya percaya bahwa subscriber saya mencapai 100.000, sekarang sudah tergenapi. Dan saya imani lagi sampai 1 juta subscriber. Dan saya yakin pasti terjadi. Nah, kita kembali masalah kontrak rumah. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita berdoa ngomong, penghambatnya adalah penolakan pikiran yang berbeda dengan hati. Saya akan ajak saudara membaca kitab suci di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-7. Nah, saya akan bacakan dari 3 terjemahan. Kira-kira menurut saudara yang paling tepat yang mana? Saya akan bacakan dari versi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, kemudian versi ILT, dan versi bahasa Inggris. Saya akan bacakan yang LAI dulu. Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silahkan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Ayo, kalau kita terangkan ayat ini larinya kemana? Pasti akan bingung, saudara-saudara. Sekarang kita lihat di kitab ILT. Sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia. Dia akan mengatakan kepadamu, makanlah dan minumlah, tetapi hatinya tidak bersamamu. Nah, ini sudah mulai gampang dicerna, saudara. Tapi akan lebih gampang lagi kalau saudara membaca di dalam bahasa Inggris. Di sana dikatakan demikian. For as he think in his heart, so is he. Eat and drink, said he to thee, but his heart is not with thee. Nah, saya akan garis bawahi kata for us he think in his heart. Think in his heart. Sekali lagi, think in his heart. Merasakan nggak keanehan di situ? Saya pertama baca ini, saya punya keanehan. Think itu biasanya
arahnya ke mind, sama-sama di kepala, saudara. Kemudian heart itu arahnya ke feel, perasaan. Tetapi kenapa di situ dikatakan for us he think in his heart? Think itu artinya berpikir, saudara-saudara. In his heart, di dalam hati. Berpikir di dalam hati, demikianlah dia. Jadi kalau Pak Hani itu berdoa kepada Tuhan, Bapak Yahweh saya minta rumah, maka pikiran Pak Hani harus setuju dengan apa yang diucapkan. Begitu juga hati. Makanya orang yang punya keyakinan, dia tidak akan lagi-lagi minta tolong didoakan, minta tolong didoakan. Tidak. Dia yakin bahwa apa yang diucapkannya itu alam semesta sudah langsung menangkap apa yang kita ucapkan dan dia bergerak nolongin kita. Paham Bapak Ibu? Tolongin kita. Cuman karena kita nggak lihat, kita lihatnya faktanya, kok belum dapat ya. Ingat, apa yang saudara lihat sekarang itu adalah akibat dari gaya pikirmu masa lalu. Jadi yang kita lihat sekarang nih, ini gaya berpikir kita. Jadi Bapak Ibu, kita mesti paham bahwa di alam semesta itu ada sistemik Bapak Yahweh. Saya akan mengutip ucapan dari Nikola Tesla. Dikatakan demikian, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Kalau diterjemahkan kira-kira artinya begini, jika kamu ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkanlah dalam hal energi, frekuensi, dan getaran. Itu hukum alam, saudara. Kalau saudara tidak masuk dalam jalur ini, nggak akan bisa. Contoh gampang, saudara beli mobil, sebutlah mobil yang baru, gres dari toko, sebutlah Alphard. Ada di rumah saudara nih. Tapi mobil itu tidak ada bensinnya, saudara. Saudara mau start ucak, nggak akan jalan. Mobil itu tidak akan bergerak sama sekali. Kenapa? Karena mobil itu tidak ada energinya. Mobilnya ada, tapi energinya tidak ada. Maka tidak bergerak. Lah begitu juga dengan doa kita. Doa kita tidak akan pernah bisa bergerak kalau tidak ada energi. Yang namanya energi itu sebetulnya adalah suatu komponen atau apa namanya, semacam komponen yang tidak bisa hilang, saudara. Energi itu hanya bisa berubah. Contoh misalnya, saudara makan, makanan itu energi untuk kita. Dan ketika kita makan, maka energi itu akan berubah, membuat tubuh kita menjadi kuat. Kita bisa berpikir dengan jernih. Dia bisa berubah energi, tapi tidak bisa hilang, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh mesti paham akan hal ini. Sehingga doa-doa kita itu mendapatkan jawaban. Sekarang yang keempat. Poin yang keempat adalah jangan terpengaruh dengan kondisi yang ada. Karena alam roh itu sedang bergerak. Kita punya perbedaan dimensi waktu. Saudara mesti paham ini. Ini yang tidak banyak diketahui orang. Ada perbedaan waktu antara dunia nyata dengan dunia
yang tidak kelihatan. Saudara yang terkasih, dengan kita meyakini hal seperti ini, doa kita percayai, saya katakan pasti saudara mendapat. Ketika Pak Hani berdoa, minta rumah, saya percaya alam semesta sudah menyediakan. Tinggal ambil. Bagaimana cara mengambilnya? Yaitu pakai energi kita. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, ketika saya pertama kali pelayanan di tempat ini. Saya lihat tempat ini tidak ada AC-nya sama sekali. Tidak ada. Dan saya pernah mengatakan pada waktu itu, masih dilayani oleh almarhum Bapak Eri. Saya katakan, akan tiba waktunya tempat ini nanti ruangannya akan sejuk karena ada AC-nya. Dan ini terjadi banyak AC ini. Ya, Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita berani ngomong. Sekali lagi, kita manusia itu diciptakan atau dibuat atau dibikin itu sesuai dengan gambar Elohim. Bapak Yahweh berkata, baiklah kami menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kami. Jadi kalau begitu manusia ini punya power, punya kekuatan yang sama seperti Bapak Yahweh. Dan kita tahu bahwa Bapak Yahweh itu kalau dia menciptakan sesuatu, dia ngomong dulu, saudara. Jadilah terang, maka terangnya jadi. Jadilah burung-burung di udara, burung-burungnya jadi. Tapi manusia itu suka membalik konsep, saudara. Faktanya dulu dong, ya nggak bisa, saudara. Fakta yang kita lihat itu akibat pikiran kita masa lalu. Kalau kita mau terus berpacu dalam kondisi lihat fakta dulu, sampai mati kita tidak akan pernah mengalami mujizat. Jadi ketika Pak Hani berdoa, Tuhan saya percaya saya punya rumah. Terus seminggu yang akan datang, apakah Bapak akan berdoa dengan meminta lagi? Tidak, saudara. Kalau minta lagi berarti posisi kita mundur seminggu yang lalu. Kita sudah 2 bulan minta doa yang sama lagi, mundur lagi 2 bulan. Ya kapan nyampenya? Kita mesti paham akan hal ini, Bapak Ibu. Jadi yang penting kita meyakini bahwa dunia alam supranatural dengan dunia fisik itu ada perbedaan waktu. Saya ambil contoh. Banyak sekali orang yang memberi kesaksian tentang orang yang mati suri. Dia bilang begini, saya itu ketemu Tuhan, wah rasanya singkat sekali. Saya berbincang-bincang, saya diperlihatkan surga dan sebagainya, singkat sekali. Dan Tuhan waktu itu berkata, kembali, roh itu kembali ke tubuh saya. Nggak taunya apa, sudah 3 hari. Saudara. Itu artinya dunia fisik kita dengan dunia alam supranatural itu ada dimensi waktu yang berbeda. Jadi saudara-saudara, yang penting kita meyakini terlebih dahulu apa yang kita minta. Selama kita tidak yakin apa yang kita minta, percuma, saudara. Karena kita tidak masuk dalam hukum sistemiknya Tuhan. Saya mau tanya, pernah nggak saudara mendengar berita seorang perempuan pendeta muda yang cantik diperkosa seseorang di kebun sawit, di hutan sawit di daerah Nias? Saudara pernah dengar beritanya? Halo? Atau mungkin saudara belum pernah dengar? Ada loh beritanya, kemana-mana orangnya ditangkap.
Sekarang pertanyaannya, kok bisa sampai calon pendeta perempuan ini diperkosa dan dibunuh? Pertanyaannya, Tuhan kira-kira tahu apa tidak? Tahu. Kok diem saja? Jahat dong Tuhan kalau begitu. Ini karena dia tidak masuk dalam sistemiknya Bapa Yahweh. Saya pernah mendengar dan melihat salah satu tayangan video singkat. Ada seseorang yang ditodong di tengah jalan. Orang itu ditengking langsung, orangnya lari, saudara. Nah itu sistemiknya Tuhan masuk. Saya yakin pendeta ini kalau dia tatap pria itu dan berkata, "Hei setan, dalam nama Yesus pergi kamu," saya yakin dia pasti akan lari. Karena alam supranatural sistemiknya Bapa Yahweh itu akan langsung bergerak. Ini yang penting saudara. Jadi kita meyakini sekalipun ketika kita berdoa minta rumah, rumahnya sudah ada atau belum dalam dunia fisik untuk kita? Belum. Tapi kita meyakini pasti terjadi. Ingat ada dimensi waktu yang berbeda. Saya mau tanya, siapa di sini yang bisa menjawab pertanyaan saya? Kapan lagu Indonesia Raya mulai dinyanyikan? Ayo, kapan kira-kira? Ada yang bisa, anak-anak muda? Kapan lagu Indonesia Raya dinyanyikan? Lagu Indonesia Raya ini kan ciptaannya Wage Rudolf Supratman. Pertama kali dikumandangkan itu saat ada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pertanyaannya, Indonesia sudah merdeka atau belum? Belum. Lah kok wis nyanyi lagu Indonesia Raya? Ya. Kemudian di hari itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya. Padahal kemerdekaan terjadi tahun 1945. Ini tahun 1928. Kok sudah dinyanyikan? Itu sebetulnya adalah wujud dia masuk sistemiknya Bapa Yahweh. Perkara dia orang percaya atau tidak, siapapun yang masuk sistemiknya Bapa Yahweh pasti terjadi. Ketika pejuang-pejuang Indonesia setiap kali ketemu dengan temannya, ketika ketemu dia teriaknya apa? Merdeka! Jawabannya apa? Merdeka! Betul gak Bapak Ibu? Saya belum pernah melihat dalam satu tayangan apapun kita merdeka, burung merdeka, ojo ngomong ngono sih. Enggak begitu. Begitu dia berkata merdeka, dia jawab merdeka. Di otaknya itu sudah ada merdeka. Di hatinya punya keyakinan bahwa negara ini pasti merdeka dan akibatnya betul-betul merdeka, saudara. Padahal kalau dilihat untuk masalah perang enggak imbang, mereka pakai meriam, pakai senjata canggih ya, pakai bedil segala. Nah Indonesia paling pakai bambu runcing, saudara. Kok bisa menang? Karena dia ada dalam sistemiknya Bapa Yahweh. Apapun, ini istilahnya kalau minta rumah itu menjadi sebuah contoh saja ya, saudara. Minta rumah. Kalau saudara sudah punya istri ya tidak perlu minta istri lagi, saudara. Itu jelas keliru, saudara. Yang sesuai firman Tuhan saja. Saudara belum punya rumah kontrak, ya saudara punyanya cuman kontrak, ya minta rumah sendiri. Saudara bisa tulis rumahnya atau saudara foto sebuah rumah, tempelkan di kamar, tempelkan di ruang kerja, tempelkan dimanapun, sehingga pikiran dan hati saudara itu sejalan. Dan itu pasti terjadi nanti. Saudara lihat, saya akan kasih contoh ya. Ini omongan saya itu ada loh di kitab suci. Ketika Abraham bekerja sama Laban, itu enggak digaji, saudara.
sama si omnya ini nggak digaji. Sehingga Abraham berkata begini, bukan Abraham, Yakub ya, Yakub. Yakub ini kerja sama si omnya yang bernama Laban. Nah, Yakub ini dia kerja nggak pernah digaji, sehingga dia ngomong sama si omnya, Om, ini saya kan kerja nggak pernah digaji, sekarang begini, bagaimana kalau domba-domba ini yang bagus-bagus tak bawa pergi yang jauh. Nanti kalau melahirkan domba yang belang benteng buat saya. Nah si omnya si Laban berpikir bocah iki goblok iki. Domba putih kawin sama putih mana bisa keluar belang benteng. Logikanya masuk saudara-saudara. Dalam hati Laban, wah habis kamu, seumur hidup kamu nggak akan dapat apa-apa. Nah, tapi sebaliknya, ketika Yakub berkata, gimana Om, setuju? Ketika si Laban bilang, oke, deal, setuju. Dalam hati Yakub, habis lo kena sekarang. Beda ya gaya berpikirnya, saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Yakub? Kitab suci menulis dia ambil daun pohon hawar, daun pohon badam dan berangan, dicocok-cocok, ditempelkan di kandang, tempat di palungan, tempat biasa dia makan juga dikasih cocok-cocok saudara. Tempat biasa domba itu berkelamin juga dicocok-cocok. Jadi tiap-tiap hari yang ada di pikiran si domba tadi belang benteng, belang benteng, belang benteng. Sehingga akibatnya kitab suci menulis domba-domba yang digembalakan oleh Yakub lahirnya belang benteng. Sementara yang kurang bagus nggak diprogram pikirannya sehingga lahirnya putih supaya nggak konangan, saudara. Yang putih buat si om pesono, yang jelek-jelek, tapi yang bagus-bagus, yang belang benteng menjadi miliknya Yakub. Ini pemrograman gaya berpikir. Kalau binatang saja, kira-kira manusia bisa nggak? Bisa. Tapi kalau yang ada di pikiran saudara tiap hari begitu buka mata, aduh aku kudu bayar utang, ya. Besok paginya lagi, aduh aku meh utang karo sopo. Terus utang. Jadi betul-betul hutang, saudara-saudara. Tapi ketika engkau bangun pagi dan berkata, terima kasih Bapak Yahweh atas kekayaan yang engkau berikan. Tiap hari yang ada di pikiranmu, kaya. Punya rumah. Akhirnya benar-benar punya rumah, Bapak Ibu. Jadi kita jangan terpengaruh dengan waktu realita atau yang disebut dengan present tense. Padahal realita yang kita lihat ini adalah akibat dari pola pikir kita masa lalu. Jadi selama saudara melihat masa kini, saudara akan gagal terus karena saudara berada di luar jalur sistemiknya Bapak Yahweh. Ada pepatah yang berkata begini, kalau saudara lahir di tempat yang miskin, itu bukan salah saudara. Tapi kalau sampai saudara mati dalam kemiskinan, itu jelas saudara yang salah. Karena kita punya potensi yang begitu besar, tapi karena potensi itu tidak dipakai, saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa. Contoh, misalnya saja, ini contoh. Pak Hani ini punya musuh itu 1000 orang. Ya, 1000 orang. Ayo sekarang perang. Pak Hani biasanya bawanya golok sama panah. Tapi sekarang tak kasih nuklir, senjata nuklir. Pak, tak kasih senjata nuklir, Pak. Enggak perlu capek-capek Anda berperang pakai golok, pakai panah, tinggal sekali pencet, bar itu 1000 orang.
Bahkan bisa lebih orang yang mati karena pakai nuklir. Tapi Pak Hani ini nggak bisa ngoperasionalkan. Ki piye carane? Bisa nggak senjata itu berguna? Tidak berguna sama sekali. Dan Pak Hani akan tetap kecapean perang dengan pedang dan panah. Itu yang terjadi dalam hidup manusia pada masa kini. Apalagi zaman corona seperti ini, otak kita diprogram. Mana bisa kita hidup kaya raya. Zaman corona, angel terus diprogram terus seperti itu. Padahal saya kasih tahu saudara, kekuasaan dari Bapak Yahweh itu tidak bisa dihambat dengan cara apapun di atas muka bumi ini. Saya meyakini betul bahwa kekuasaan Bapak Yahweh itu luar biasa karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau gaya berpikir saudara seperti itu, lihat saja hari-harimu akan banyak diwarnai dengan mujizat-mujizat besar. Dan sekali lagi, jangan pernah menaruh mujizat dalam logika manusia. Saudara akan gagal. Contoh, ketika kita berdoa, sebutlah Pak Hani berdoa, Tuhan saya percaya saya punya rumah yang besar dan megah. Otaknya ngomong gini, emang lu siapa? Lu kerjanya apa? Gajimu berapa? Itu logika, saudara. Secara logika nggak bisa. Dan saya sering kali memberitahu kepada jemaat, kalau kita berhadapan dengan masalah yang tidak bisa dilogikakan, jangan pakai logika. Perhatikan kata-kata saya. Kalau saudara punya masalah tidak bisa dilogikakan, jangan pakai logika. Saya dulu waktu masih kecil, anak saya masih kecil, saya itu dipaksa untuk nonton Power Ranger, saudara-saudara. Papi ya nonton Power Ranger, padahal saya bosan nonton itu. Tapi ada satu hal yang menarik yang saya bisa ambil kesimpulan di situ. Power Ranger itu musuhnya gede-gede, saudara. Kadang Godzilla, kadang robot raksasa. Tapi selama Power Ranger-nya itu manusia biasa, nggak akan bisa menang. Untuk bisa menghadapi si raksasa, sebutlah Godzilla atau apa, Power Ranger itu harus mengubah menjadi raksasa juga. Ketika dia berkata, berubah, gedene podo wae, saudara. Ayo gelut-gelut. Dan Power Ranger lah yang menang. Kenapa? Karena besarnya sama. Demikian juga kita. Kalau kita punya konsep, sebutlah utangnya oke, ya, utangnya banyak sekali, saudara sudah hopeless, ya, nggak ada harapan untuk bisa membayar. Pakai pola jangan logika, yakini saja bahwa pertolongan Bapak Yahweh itu pasti datang dan hutangmu lunas bahkan surplus. Apa yang kau pikirkan dan ucapkan pasti jadi. Cuman sayangnya kita kan sudah terbiasa bukan begitu, saudara. Kita sudah terbiasa dilatih dengan gaya yang umum. Nah ini yang bikin gagal, saudara-saudara. Meraih alam roh dengan logika akan selalu gagal. Saya ambil ilustrasi seorang pilot pesawat. Saudara tahu? Pesawat itu rodanya bisa nempel tanah atau tidak, bukan menggunakan mata jasmani. Lalu pilotnya ini pakai feeling, wah kira-kira bane wis nempel lemah urung ya. Nanti turunkan lagi, enggak begitu, saudara. Kalau seperti itu bisa jadi porosnya roda
brotol itu bisa, saudara. Tapi dia bisa menurunkan pesawat dan menaikkan pesawat. Dia lihat instrumen yang ada di kokpit pesawat. Sekalipun dia punya mata, tapi yang menjadi andalan adalah instrumen yang ada di situ. Oh, ini ketinggiannya sekian. Oh, ini kecepatan angin sekian. Semua ada di situ. Sehingga pilot itu bisa menurunkan roda. Ini jarak roda dengan tanah itu sudah berapa meter, semua kelihatan di instrumen itu. Nggak perlu anguk-anguk ke jendela, karena tidak mungkin bisa lihat roda, wong rodanya di bawah. Ngerti Bapak Ibu? Ini gambaran konkretnya itu seperti itu. Ya. Jadi selama kita mau mengandalkan sistemiknya Bapak Yahweh, pasti Tuhan kasih pertolongan. Saya akan ceritakan satu cerita ya, ini kisah nyata saudara. Di Magelang itu ada seorang jemaat yang punya suami, suaminya itu meninggal. Tapi ketika suaminya meninggal, keluarga suami itu berusaha untuk mengambil tanah yang dimiliki oleh adiknya, adik iparnya ini. Adik iparnya itu bolak-balik diteror saudara. Ayo kamu harus jual tanah ini, macam-macam, bolak-balik ngomong sama saya. Saya bilang, Cik, sudah. Kalau dia mau ngomong apa, diioni wae. Terus tak ajari beberapa langkah seperti yang saya ajarkan saudara pada pagi ini. Saya katakan percaya saja. Kalau Taci sudah ngeklaim bahwa tempat itu milikmu sampai kamu mati, itu pasti terjadi. Dan benar saudara. Kakak iparnya ini yang tukang neror ternyata mati saudara. Akibatnya apa? Sudah nggak ada yang neror-neror lagi. Ini satu contoh saudara. Dan akhirnya memang si Taci ini dia mati juga karena kena corona. Sekarang rumahnya mangkrak, nggak ada yang ngurus saudara. Mau dijual yang siapa yang mau nawar-nawar ke, ya harganya berapa yang ngurusi sudah mati, jadi mangkrak akhirnya. Anak-anaknya yang nggak ada yang di situ, jadi rumahnya jadi rumah suwung saudara. Nah ini gambaran konkret. Begitu juga dulu pada waktu pertama saya ke Magelang, saya mengklaim sebuah tanah dan gedung bioskop. Ada tanahnya, ada gedungnya. Saya klaim dalam nama Bapak Yahweh. Waktu itu saya belum mengenal nama itu, tapi saya mengklaim bahwa ini menjadi milik gereja. Dan ternyata terjadi. Padahal sudah ada transaksi yang tinggal bayaran-bayaran saja. Kok bisa batal semua? Sampai pemilik tanah ngomong gini, kisah jane tanahku itu diapake karo Pak Lukas. Dijual nggak laku-laku. Padahal mau jadi radio, pernah juga mau jadi rumah sakit, mau macam-macam saudara, bisa batal semua. Begitu juga tanah belakang Kehilat, 1100 meter persegi, 1110. Itu ada yang jaga di situ, ya, yang jaga. Itu menghubungi karena tanah itu mau dibeli salah satu orang kaya di kampung situ, mau dibuat kos-kosan, saudara. Tapi orang ini yang suruh jaga rumah itu nelpon pemiliknya itu enggak pernah bisa tembus, saudara. Aneh sekali bukan? Kenapa? Karena sudah diklaim. Saudara bisa lihat kesaksiannya ada di channel Lukas Sutrisno. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini kok double suaranya. Jadi kita halo tes.
Tes. Ya, ini sudah hilang. Sudah, oke. Ya. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengklaim, kita meyakini, saya percaya alam semesta itu sudah langsung bergerak. Kita tinggal tunggu mujizatnya. Tapi kita meyakini bahwa kita sudah mendapatkannya. Yaitu apa? Kita bayangkan bahwa kita sudah mendapatkan. Saya cerita lagi, satu cerita. Di Magelang itu ada jemaat punya tanah kebun, saudara. Punya tanah kebun. Waktu itu kalau tidak salah tanahnya itu sekitar 200 meter persegi. Ya, ada kebunan. Mau dijual 15 juta. Enggak laku-laku. Karena adanya di desa, orang ini sempat ngomong sama saya, Pak ini saya mau jual tanah kok enggak laku-laku, bagaimana sih? Saya bilang, ayo ikuti cara ini. Saya ajarkan seperti pagi ini, saudara. Dan apa yang terjadi? Ada orang yang menawar 45 juta. Dan tanah itu akhirnya laku 45. Padahal mintanya berapa? 15. Laku 45. Jadi ini yang saya katakan doa yang dijawab Tuhan. Itu ada caranya, ada sistemiknya Bapak Ibu. Ya. Nah itu poin yang keempat. Sekarang poin yang kelima. Yang harus diulang itu adalah dimensi keempatnya, yaitu membayangkan terus-menerus. Seperti misalnya tadi saya ambil contoh Pak Hani, pingin punya rumah sendiri. Pingin punya apa ya? Hati keinginan itu istilahnya jadi kayak keranjingan begitu Pak. Bapak bisa enggak? Ini saya kasih tahu kebanyakan orang salah di sini. Kadang saya ngomong gini, coba bayangkan bahwa kamu sudah punya rumah. Terus dia membayangkan, dia lihat dia sedang menyapu rumahnya sendiri. Saya bilang salah, cara membayangkan seperti itu. Jadi cara membayangkan yang benar, tubuh kita itu enggak kelihatan. Saya ngomong ini kira-kira saudara ngerti enggak? Jadi kalau saudara membayangkan, jangan saudara bayangkan seolah-olah, wah aku sih kerja nih, masih nyapu nih, masih bersihin rumah nih. Sayanya kelihatan, itu salah saudara. Harusnya kita bayangin kita jadi pelakunya, kita ada di situ. Kita lihat tubuh kita kelihatan, tapi apakah kelihatan tubuh semuanya? Tidak, kita masih bersihin. Saya ngomong ini kira-kira saudara bisa nangkep enggak? Atau saudara bingung? Atau saudara mungkin berat karena maskeran semua? Jadi saya suka berinteraksi ya dengan jemaat saudara-saudara. Agar kita itu paham, jangan sampai saya ngomong 1 jam, saudara nggak ngerti, tanyai, tadi khotbahnya apa? Hambuh ya nggak ngerti. Kan repot kalau begitu saudara. Ya. Jadi saya ingin saudara itu ngerti dalam hal ini. Bayangkan seolah-olah saudara sedang bekerja. Bayangkan Pak Hani sedang bersihin rumah, masang korden, mengatur meja kursi, tapi Bapak nggak boleh kelihatan. Seolah-olah Bapak sedang melakukan itu. Paham Pak ya? Kalau kelihatan itu salah, itu yang namanya ngelamun. Karena kelihatan dirinya. Tapi kalau kita seolah kita sedang menjadi pelakunya, itu baru betul terjadi. Ya. Jadi jangan sampai kitanya kelihatan. Kemudian yang keenam, saudara. Kalau kita menghadapi kesulitan, nah ini. Kebanyakan ketika seseorang menghadapi kesulitan untuk meraih visi dan impiannya, orang langsung memvonis, wah
kayaknya nggak berhasil deh. Ini kesalahan banyak orang. Harusnya ketika kesulitan itu datang kita ngomong begini, terima kasih ya Tuhan, betapa indahnya kesaksianku. Jangan pernah kita melihat kelemahan kita. Misalnya usianya sudah tua, mungkin juga mohon maaf ada cacat fisik, atau mungkin pendidikannya rendah. Jangan lihat itu. Yang kita lihat pokoknya aku mau ini, pasti jadi untuk aku. Itu saja saudara-saudara. Kalau ada kesulitan, bayangkan bahwa kesulitan itu sebetulnya adalah kembang-kembang atau bunga-bunga yang indah untuk saudara nanti bersaksi. Saya ambil contoh yang saya ambil dari kitab suci, Yusuf saudara, atau Yosef. Umur Yosef pada waktu dia punya visi dan impian 17 tahun. Ayo di sini yang umur 17 angkat tangan. Ada? Yang umur 17? Yang di bawah 17 angkat tangan. Kamu di atas atau di bawah? Di bawah, kok enggak angkat tangan? Di bawah 17 ya. Nah, sekarang saya kasih tahu. Yusuf pada waktu itu umurnya 17 tahun. Dia punya visi dan impian. Apakah visi dan impian itu mulus? Tidak. Ternyata Yusuf dicemplungke dalam sumur, saudara. Tentu sebagai manusia biasa dia akan berkata, wah selesai nih saya. Tapi Yusuf tidak pernah berpikir. Dia dikeluarkan dari sumur, malah dijual. Status Yusuf secara fisik turun grafiknya. Dari orang merdeka menjadi budak belian. Turun ya? Turun, saudara-saudara. Kitab suci mengajarkan atau menceritakan Yusuf akhirnya dibeli oleh keluarga kerajaan atau pejabat kerajaan, yaitu Potifar. Istrinya Potifar senang sama Yusuf, saudara, karena wajahnya ganteng kemerah-merahan. Kalau saudara baca dalam kitab Yaser, malah sampai teman-temannya istrinya Potifar itu kalau lihat Yusuf kerja di rumahnya sampai noleh gini, sampai tangannya ngiris buah, sampai keiris tangannya, saudara. Saking gantengnya. Sehingga istri Potifar berpikir, wah ini enggak tak rebut dengan cara paksa, bisa-bisa kena ini perempuan-perempuan teman saya ini. Nah, saudara bisa lihat kisahnya. Yusuf digoda oleh istri Potifar. Saya nggak perlu ceritakan secara detail, tapi akhirnya karena istri Potifar itu mau memperkosa Yusuf, Yusuf melepaskan jubahnya dan dia lari keluar. Mungkin cuma pakai celana dalam saja, saudara. Wah, istri Potifar ini marah luar biasa, jengkel, akhirnya dia teriak-teriak, orang Ibrani ini, dia mau memperkosa saya, diputar balik ceritanya. Sehingga Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Statusnya naik atau turun? Turun lagi. Sudah budak, narapidana sisan. Ayo dipikir secara logika. Bagaimana cara mengangkat hidup Yusuf? Secara logika nonsen, nol, tidak mungkin, saudara. Tapi kembali lagi, visi dan impian Yusuf tidak pernah pudar. Tapi setiap tantangan, setiap hambatan menjadi sebuah cerita yang indah, yang ketika Yusuf berhasil, Yusuf bisa bersaksi, aku ini loh bisa sampai di sini. Itu pada waktu kakak-kakaknya minta ampun, minta maaf sama Yusuf. Lalu kakaknya bilang gini, Sob, aku minta maaf ya, gara-gara aku kamu masuk sumur, kamu sampai kayak begini. Apa jawab Yusuf? Jangan kau mempersalahkan dirimu. Justru karena kamulah aku bisa sampai ke tempat ini.
Ngerti Bapak Ibu? Kalau kita menghadapi masalah apa? Mampus gua. Kalau orang Jakarta kan ngomongnya begitu. Mati aku. Alam semesta akan berkata apa? Mati yo sisan. Ngerti Bapak Ibu? Alam semesta itu hanya menyetujui kita. Apa yang kita katakan itu akan disetujui. Oleh karena itu ketika hambatan itu datang, bicaralah. Terima kasih Tuhan, kesaksiannya menjadi semakin indah. Ayo, kalau saudara mendengar kesaksian, kesaksian itu indah kan karena banyak hambatan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kesaksian mulus-mulus saja, kesaksiannya encer. Tapi kalau hambatannya besar, saudara bisa melihat, memamerkan kemahakuasaannya Bapa Yahweh. Jadi sekali lagi, kalau ada kesulitan, jangan buru-buru memvonis visi misiku gagal. No, itu sebetulnya adalah merupakan keindahan dari kesaksian saudara. Sekarang kita lanjut. Di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14-15, saya sambung ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Perhatikan kata jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Apa yang dimaksud dengan jalan-jalannya yang jahat? Yang dimaksud jalan-jalan yang jahat ini adalah pikiran negatif. Itu jahat, saudara. Visi dan impian tidak boleh dicegal dengan pikiran negatif atau merekayasa. Merekayasa itu begini. Pak Hani merekayasanya gini. Kira-kira siapa ya yang akan dipakai Tuhan untuk tolongin saya? Oh, mungkin Pak Nino kali. Karena Pak Nino orang kaya. Oh, mungkin si Yanto kali. Itu merekayasa, Pak. Enggak boleh. Pokoknya kalau kita sudah yakin, dah itu saja. Cep gitu. Perkara nanti Tuhan mau pakai si A, si B, si C, bukan urusan kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Karena kalau kita nggak paham di sini, ini gagal loh. Itu pikiran yang merekayasa, yang disebut dengan jalan-jalan yang jahat. Kemudian yang disebut jalan yang jahat itu apa? Kurang percaya, ragu, marah-marah, bersungut-sungut, pahit hati, dan lain-lain. Semua energi itu jahat di mata Tuhan. Dan itu menjadi penghambat doa kita. Makanya Yesua berkata bagaimana? Kalau kamu mau berdoa, selesaikan dulu, berdamai dulu dengan saudaramu. Kemudian datang kepadaku. Kan begitu. Yesua kan ngajari begitu. Kalau mau doa, mau ketemu sama saya, ayo selesaikan dulu. Supaya nggak ada pahit hati, nggak ada rasa jengkel sama orang lain, ketidaksukaan. Kalau seperti itu kok mau doa, ya kapan dijawab, saudara-saudara? Nah, saya akan bacakan beberapa ayat sebagai ayat penutup. Matius 13 ayat 12 dikatakan demikian. Sebab siapa saja yang mempunyainya, kepadanya akan diberi dan dia akan dibuat berkelimpahan. Tetapi siapa saja yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia punyai akan diambil daripadanya. Artinya apa ayat ini? Kalau kita punya sesuatu, ini kan tidak jelas. Mempunyainya, nyanya itu apa? Kalau kita punya itu, maka yang kita punya akan semakin bertambah. Tapi kalau tidak mempunyai, apa yang kita punya akan hilang. Pernah nggak saudara mikir apa sih yang dimaksud hal ini? Ya, Matius 25:29. Sebab kepada setiap orang yang mempunyai, perhatikan mempunyai apa?
dia akan diberi dan dia akan berkelimpahan. Makanya kita perlu tanya, ini yang dimaksud mempunyai itu mempunyai apa? Namun dari orang yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia miliki, hal itu akan diambil daripadanya. Jadi kita melihat ada orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, karena yang kaya itu mempunyainya. Ini loh saudara. Inilah hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Di sini juga bisa berarti saat kita mengucap syukur. Saya katakan bahwa semua yang ada di atas muka bumi ada masa berlakunya atau expirednya. Masa expired itu bisa kita perpanjang lagi. Silahkan saudara bisa lihat di materi saya yang judulnya expired. Kekayaan bisa expired, ya. Obat bisa expired, makanan bisa expired, saudara-saudara, atau masa kadaluarsa. Bagaimana caranya supaya kekayaan kita itu punya kadaluarsa yang sangat panjang? Begitu sudah habis waktunya bisa diperpanjang lagi. Ada caranya, yaitu dengan cara mengucap syukur. Ya, sebagai ayat yang terakhir, Lukas 8:18 dan Lukas 9:26. Oleh sebab itu perhatikanlah bagaimana kamu mendengarkan. Sebab siapa yang memiliki kepadanya akan diberi, dan siapa yang tidak memiliki, bahkan apa yang ia anggap memiliki akan diambil daripadanya. Lukas 19:26, bagaimanapun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang mempunyai akan diberi, tapi dari orang yang tidak mempunyai, bahkan apa yang dia punyai akan diambil daripadanya. Nah ini loh yang penting saudara. Yang kaya jadi semakin kaya, yang miskin jadi semakin miskin. Kalau kita punya pengertian, pemahaman tentang konsep alam supranatural, maka saudara akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Siapa nih yang belum tahu tentang perayaan Sukkot? Nah, aku jelasin ya. Jadi Sukkot itu perayaannya orang Israel. Nah, Sukkot itu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, dalam perayaan ini orang-orang Israel yang asli, artinya orang-orang yang berdarah Israel asli, akan tinggal bersama di bawah pondok yang disebut Sukkah. Nah, Sukkah sendiri artinya adalah pondok yang atapnya terbuat dari daun palem. Tunggu. Itu kan video Sukkot 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang gimana ya? Ya zaman Elia, nyatakanlah firman Yahweh. Dan inilah zaman hamba-Mu, Mose, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perangkap dan kelaparan, di belantara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Yahweh. Bersama datang di atas sana, Tampil bersinar surya kebenaran. angkat suara, nyanyi tahu Yobel, harum kecil selamat datang. Setelah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuain besar ladang menghuni di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Yahweh. Datang di
bangsawan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel dari Bukit Cian. Selamat tanda